Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5B. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan selalu terapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun. Salam PTM, Palembang Darussalam, semangat perjuangan melawan COVID. Salam sehat. Sudah siapkah belajar hari ini? Harus siap, harus semangat untuk belajar hari ini ya. Kita hari ini akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Untuk mata pelajaran PPKN, kita lihat di buku KD-nya adalah 3.2, yaitu memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk mata pelajaran IPS-nya, 3.2, memahami interaksi manusia dengan lingkungannya dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, untuk itu, silakan disimak video pembelajaran dari Ibu, dipahami, semoga mengerti ya. Kalau ada soal, mari kita kerjakan dan akan kita bahas bersama-sama. Semangat, semangat, semangat! Baik anak-anak, mari buka buku tema 4-nya, sehat itu penting, subtema 3, halaman 109 dan 112. Di halaman 109 dijelaskan ya, gotong royong memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Lalu, apa yang dimaksud dengan tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah menjalankan tugas dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Jenis-jenis tanggung jawab masyarakat itu ada 4. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat. Dan yang keempat adalah menghapus bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan peraturan di masyarakat, seperti peraturan jam belajar masyarakat dan juga kegiatan ronda malam secara bergiliran. Dan itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya warga masyarakat secara bersama-sama. Menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dapat dicontohkan dengan hidup rukun, tidak membeda-bedakan dalam bergaul, baik agamanya, sukunya, warna kulitnya, dan semuanya tidak boleh dibeda-bedakan, tidak menonjolkan perbedaan tapi mencari kesamaan, saling mengasihi dan membina antar sesama, serta lain-lain. Untuk meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat, itu diwujudkan untuk keharmonisan hidup bermasyarakat. Contohnya gotong royong, saling membantu, saling peduli, saling bekerja sama, dan saling mendukung. Sehingga terciptanya solidaritas sosial yang kuat di antara sesama warga masyarakat. Kemudian menghapus bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Untuk menghindari disintegrasi atau perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, diskriminasi adalah memperlakukan orang-orang atau kelompok dengan tidak sama. Jadi, diskriminasi itu membedakan karakteristiknya, baik dari agamanya, asalnya, rasnya, suku, sosial, dan sebagainya. Nah, jadi itu adalah membeda-bedakan. Jadi tindakan diskriminasi ini harus kita buang jauh-jauh dalam pergaulan hidup bermasyarakat demi menjaga persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Nah, untuk tugasnya,
Silakan buatlah kesimpulan tentang tanggung jawab sebagai masyarakat. Kalian mencatat apa yang penting-penting dari pengertian tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan apa saja contoh-contohnya ya, jenis-jenisnya dicatat di buku tematik. Setelah itu kita lanjutkan. Nah, masih berhubungan dengan tanggung jawab ya. Tanggung jawab seseorang masyarakat juga tercermin dari sikapnya dalam pergaulan di masyarakat. Orang yang bertanggung jawab akan selalu berinteraksi baik terhadap anggota masyarakat lain dalam lingkungannya. Jadi, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Ini dia. Interaksi sosial adalah dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Ini adanya pertemuan dua orang atau lebih karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Jadi interaksi sosial itu ada dua orang atau lebih ya nak ya. Kalau satu orang berarti bukan interaksi sosial. Bidang-bidang interaksi sosial ada 4 ya nak ya. Yang pertama, bidang ekonomi. Yang kedua, bidang politik. Yang ketiga, bidang sosial dan budaya. Dan yang keempat adalah bidang moral. Bidang ekonomi. Kepentingan ekonomi adalah kepentingan seseorang yang saling bergantung satu sama lain. Misalnya, hubungan dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa. Bentuk barang itu contohnya perdagangan pemenuhan makanan, sandang, papan, dan barang-barang lainnya yang dapat dijumpai di pasar atau tempat perbelanjaan lainnya. Untuk kepentingan dalam bentuk jasa, itu yang diberikan adalah jasa ya nak ya. Misalnya lembaga belajar seperti tempat kursus atau sekolah, lalu bank, rumah sakit, sampai jasa cuci dan jasa-jasa lainnya. Secara umum, interaksi ekonomi ditandai dengan adanya hubungan antara dua individu atau antara individu dengan lembaga dan lainnya yang menggunakan proses transaksi uang. Jadi di situ ada kita misalnya membeli barang, kita bertransaksi dengan uang. Seperti itu ya nak ya. Itu bidang ekonomi. Lalu yang kedua adalah bidang politik. Jenis kepentingan ini digunakan oleh para anggota pemerintah dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara. Di dalam kepentingan politik terdapat juga kepentingan keamanan dan pertahanan. Kepentingan ini ditandai dengan adanya proses transaksi politis dan kesepakatan untuk menjaga negara. Yang selanjutnya adalah bidang sosial budaya. Kepentingan ini akan menimbulkan interaksi dalam masyarakat karena kedudukan seseorang ditentukan oleh pengakuan masyarakat sekitarnya. Sementara itu, kepentingan bidang budaya berkaitan dengan pola-pola perilaku, bahasa, agama, dan seni yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari leluhur. Masyarakat yang saling berinteraksi akan ikut berinteraksi pula dalam bidang budaya, sehingga terjadi pengaruh budaya yang satu ke budaya yang lainnya. Untuk bidang moral, ini berarti kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu, yang mendorong adanya kegiatan moral agar suatu masyarakat dapat meningkatkan mutunya. Contoh kepentingan moral yaitu syiar agama, pelatihan keterampilan masyarakat, gotong royong, dan pembinaan masyarakat oleh pemerintah. Tujuan dari bidang moral ini agar kesadaran masyarakat timbul untuk maju dalam membangun bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama.
Nah, untuk tugasnya yaitu sebutkan contoh lain interaksi sosial di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan juga moral. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian sudah paham ya apa materi hari ini dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.